Pemirsa, jumpa lagi dalam spesial interview. Jumlah korban meninggal terus bertambah. Publik bertanya, kapan vaksin corona siap dipakai? Sejauh mana kemampuan riset kita dalam mengembangkan vaksin, obat, dan alat kelengkapan medis? Perubahan seperti apa yang terjadi dalam dunia riset kita guna menghadapi kemungkinan kemunculan varian baru virus di masa depan? Mari kita tanyakan langsung kepada Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Tetap sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Pak Bambang, publik bertanya, vaksin ini tibanya kapan Pak? Ya, memang kalau sudah bicara mengenai vaksin ini yang paling sulit ya di dalam penanganan penyakit menular. Bahkan kalau kita lihat sejarah penyakit menular lain yang pernah ada di muka bumi ini, ada beberapa yang sampai hari ini belum ada vaksinnya. Contohnya HIV, ya. Tapi kebetulan HIV sudah ada obatnya. Jadi memang kita pendekatannya ketika bicara mengenai penanganan pandemik COVID-19 ini adalah vaksin dan obat. Ya, obat ini juga termasuk terapi nantinya. Nah, khusus mengenai vaksin, karena ini yang paling diharapkan, karena bersifat mencegah dan diberikan kepada orang yang sehat, sehingga yang bersangkutan bisa tahan terhadap serangan COVID-19, kebanyakan informasi mengarah kepada tahun depan. Dan kalau khusus di Indonesia, bulan Maret ketika pertama kali COVID-19 merebak, dan kami mulai membentuk konsorsium riset dan inovasi untuk COVID-19, saya bicara langsung dengan Kepala Eijkman, Prof. Amin Subandrio, yang sudah biasa melakukan penelitian di bidang vaksin. Beliau mengatakan sebenarnya kalau mengikuti protokol standarnya, itu akan makan waktu bertahun-tahun. Sekitar 18 bulan ya, 1,5 tahun. Bahkan lebih ya, kalau mengikuti protokol yang standar ya. Tapi kebetulan di lembaga Eijkman ini, mereka sudah punya pengalaman melakukan penelitian terkait virus corona. Ya, corona tapi dalam berbagai jenis sebelum COVID-19. Jadi dengan basis pengalaman di penelitian corona yang lain, ditambah dengan pengetahuan mengenai COVID-19, waktu itu Kepala Eijkman mengatakan paling cepat 1 tahun. Ya, jadi 1 tahun pun sudah merupakan jangka waktu yang lebih pendek daripada prosedur standar tadi. Ya, jadi kami melihat kemungkinan besar itu tahun depan, dan kalau kita mengikuti perkembangan di berbagai belahan dunia, banyak yang mengklaim sudah sampai ke uji klinis. Tapi kita juga tahu bahwa uji klinis ini bukan hal yang gampang yang bisa selesai dalam waktu 1-2 hari atau 1 minggu. Ya, ini bisa makan waktu juga panjang sekali. Kalau kita bicara negara lain kan butuh sampai tahun depan ya Pak. Ya, kalau kita sendiri gimana Pak? Ya itu tadi, tahun depan. Artinya kalau mengikuti disampaikan oleh Prof. Amin Subandrio, 1 tahun waktu itu kita bicara bulan Maret, ya waktu itu berarti Maret tahun depan, ya paling cepat. Sampai kepada prototipe dari vaksinnya. Karena tugas berat berikutnya adalah memproduksi vaksin tersebut. Dan jangan lupa, negara kita negara besar, sehingga kalaupun nanti ada vaksin ditemukan, apakah di Indonesia ataukah di luar, maka mau tidak mau PT Bio Farma ini harus punya kemampuan untuk memproduksi vaksin dalam jumlah besar supaya bisa segera didistribusikan kepada masyarakat. Itu katanya varian COVID kita ini berbeda dengan varian yang ada di negara-negara lain kayak di Cina dan lain-lain. Itu apa? Jadi begini, untuk bisa menentukan karakter dari virus COVID-19, dilakukan proses namanya whole genome sequencing. Nah, di whole genome sequencing ini kebetulan yang dari Indonesia pertama kali disubmit oleh lembaga Eijkman dengan 3 genome sequencing. 3-tiganya ini kebetulan berasal dari pasien yang berada di wilayah Jabodetabek, mempunyai viral load yang tinggi. Jadi memang virusnya itu kelihatan sekali. Nah, dari analisa yang dilakukan oleh GISAID yang mengumpulkan data virus dari seluruh dunia,
ternyata strain yang disampaikan oleh Ekman, ya, yang 3 yang pertama itu tidak masuk tiga kategori utama yang sudah terdefinisi, yaitu kategori S, kategori G, sama F, sama V. V. Ya. Nah, satu lagi ada O. O itu sebenarnya others, lain-lain. Nah, kebetulan 3 yang dari Indonesia itu masuknya ke yang lain-lain. Nah, dari yang lain-lain itu analisa awalnya adalah terkait dengan virus yang ada di Asia Selatan dan Asia Timur. Nah, kalau Asia Timur kan berarti terkait juga dengan China. Jadi itu karakter sementara, tapi 3 genome sequencing tentunya tidak cukup. Karenanya Ekman mentargetkan 100 nantinya, ya, sambil berjalan. Dan kemarin juga saya dapat info dari Erlangga. Ya, Universitas Erlangga juga sudah mensubmit genome sequencingnya, yang juga kalau saya dengarkan kategorinya hampir sama, yaitu di kategori others. Meskipun katanya ada yang terkait dengan Eropa. Yang Eropa itu yang masuk kalau nggak S, G, atau V. Ini sambil menunggu kemunculan vaksin yang mungkin butuh 1-2 tahun, tentu saja kita memerlukan obat ya Pak Bambang. Betul. Nanti kita bahas di segmen berikut. Ya. Pemirsa, tetaplah di special interview. Apakah masih tergantung pada negara lain atau kita sendiri sudah punya rencana untuk membuat riset produksi obat? Mencoba juga Pilkina sebagai salah satu alternatif. Kita juga melakukan terapi, itu adalah plasma.